Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Pratiwi dengan NIM F1G1230111 dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan membuat satu database yang terdiri dari 4 tabel. Kemudian satu tabel terdiri dari 4 kolom dan masing-masing tabel memiliki 4 data. Tabel 1 memiliki primary key, tabel 2 memiliki hubungan dengan tabel 1 yang dihubungkan dengan foreign key. Begitu juga dengan tabel 3 memiliki satu primary key yang memiliki hubungan dengan tabel 4 yang dihubungkan dengan foreign key. Untuk lebih jelasnya disimak ya videonya. Baik, di sini langsung saja saya akan membuat database dengan menggunakan perintah create database. Kemudian nama database yang akan kamu buat. Di sini saya membuat database Sanggar. Kemudian selanjutnya itu use Sanggar. Perintah ini yaitu untuk mengatur Sanggar sebagai database yang aktif sehingga semua perintah berikutnya akan dijalankan di dalam database ini. Kemudian membuat tabel anggota. Membuat tabel anggota, tabel ini menyimpan informasi anggota di mana yang di dalamnya itu ada ID anggota, ada nama, alamat, sama nomor telepon. Di sini ID anggota dalam kolom ini adalah tipe data integer dan berfungsi sebagai primary key yang menjamin bahwa setiap anggota memiliki ID unik. Kemudian di kolom nama menyimpan nama anggota dengan maksimum panjang 100 karakter. Kemudian di kolom alamat itu menyimpan alamat anggota dengan maksimum panjang 100 karakter. Kemudian di nomor telepon menyimpan nomor telepon anggota dengan maksimum panjang 50 karakter. Oke, untuk selanjutnya itu membuat tabel kegiatan sama seperti yang di tabel anggota menggunakan perintah create tabel kegiatan. Kemudian di dalam tabel kegiatan ini di dalamnya ada ID kegiatan, ID anggota, nama kegiatan, tanggal, sama ada foreign key. Baik, di ID kegiatan ini kolom ini itu adalah primary key dan bertipe integer, memberikan ID unik untuk setiap kegiatan. Di ID anggota itu kolom ini bertipe integer yang menghubungkan kegiatan dengan anggota menggunakan foreign key. Kemudian di foreign key ini ada ID anggota mengacu pada ID anggota di dalam tabel anggota, memastikan bahwa setiap kegiatan terhubung dengan anggota yang valid. Oke, untuk selanjutnya itu tabel pembayaran, di mana di dalam tabel pembayaran ini ada ID pembayaran sama nama, tanggal pembayaran, dan jumlah. Baik, di sini itu sama seperti penjelasan di atas. Kolom ID pembayaran ini adalah primary key yang bertipe data integer, memberikan ID unik untuk setiap pembayaran. Oke, untuk tabel keempat itu ada rincian pembayaran. Di mana di dalamnya itu ada ID rincian, ID pembayaran, metode pembayaran, biaya admin, sama ada perintah foreign key untuk menghubungkan tabel keempat ke tabel ketiga. Oke, untuk melihat tabel yang sudah kita buat di atas, yaitu menggunakan perintah show tables. Kemudian untuk mengecek satu-satu keempat tabel tersebut menggunakan perintah dash, kemudian memasukkan nama tabelnya.
Oke, untuk selanjutnya kita akan menambahkan data ke tabel anggota menggunakan perintah insert into, yaitu untuk menginsert 4 baris data anggota dengan ID, nama, alamat, dan nomor telepon yang sesuai. Baik, selanjutnya yaitu menambahkan data ke tabel kegiatan sama seperti yang di tabel anggota, yaitu menggunakan perintah insert into untuk menginsert 4 baris data kegiatan di mana masing-masing terhubung dengan anggota berdasarkan ID anggota. Oke, jadi kita akan melakukan hal yang sama sampai ke tabel rincian pembayaran. Kemudian setelah insert into, kita akan melihat tabel dengan menggunakan perintah select from. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Sampai kita akan lakukan hal sama sampai ke tabel keempat. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa script ini mencakup seluruh proses pembuatan database, tabel, dan pengisian data awal. Setiap tabel memiliki hubungan yang jelas melalui foreign key, menjaga integritas dan keterkaitan antar data. Ketika semua tabel kita sudah mengecek dengan menggunakan perintah select from, selanjutnya kita akan mengupdate. Oke, jadi selanjutnya update, yaitu perintah update ini yaitu untuk mengubah atau memperbarui data yang ada di tabel anggota. Jadi menargetkan tabel anggota, yaitu perintah ini mengubah nama anggota dengan ID anggota 1 menjadi adyen. Ini adalah pembaruan pada data anggota yang sudah ada. Oke, setelah semuanya diupdate, kita akan melihat atau mengecek lagi apakah sudah terupdate dengan menggunakan perintah select from, sama seperti yang di atas tadi, mengecek tabel yang sudah diupdate. Di sini ada sedikit kesalahan. Kemudian saya mencari solusi dengan menggunakan di sini saya mencari solusi dengan menggunakan set foreign key check sama dengan 0. Jadi perintah ini yaitu menonaktifkan pemeriksaan dengan melakukan operasi delete atau update tanpa mempertimbangkan foreign key.
Oke, setelah itu perintah delete-nya akan berjalan. Jadi delete dari tabel anggota itu menargetkan tabel anggota atau menghapus anggota dengan ID anggota. 1. Ini berarti data anggota tersebut akan dihapus dari tabel. Hal ini akan kita lakukan sampai di rincian pembayaran. Oke, jadi saat melakukan penghapusan itu perhatikan adanya foreign key. Misalnya jika ada data di tabel lain yang terkait dengan data yang dihapus, kita mungkin perlu menghapus data tersebut terlebih dahulu untuk menghindari pelanggaran integritas referensial. Kemudian di sini kita akan mengecek lagi tabel yang sudah kita delete dengan menggunakan perintah select from. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini tadinya 4 kolom, sekarang sudah menjadi 3 kolom. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.